Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi untuk kita juga yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Kami di kelompok 3, khususnya di pengembangan jangka panjang dalam aktivitas fisik atau yang biasa kita kenal dengan sebutan LTAD atau Long Term Athlete Development. Namun sebelum masuk ke materinya, kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, yang pertama saya sendiri Sabi bin Khairot dengan Imakir 034 sebagai moderator dan juga peserta. Dan juga ada 3 rekan saya. Perkenalkan, saya Ahmad Setiawan dengan NIM 12. Perkenalkan, saya Muhammad Reza dengan tim 20. Saya Seti Daus dengan tim akhir 035. Oke, kita masuk ke pertama. Jadi kalau kami menjelaskan tadi dengan metode 5W 1K. Yang pertama ada what is LTAD. Jadi LTAD adalah kerangka panduan alur partisipasi kompetisi, latihan, dan aktivitas fisik yang disusun dari mulai kita usia dini atau bayi sampai dengan usia lansia. Nah, dan LTAD ini juga dikembangkan ada sekitar 7 tingkatan. Yang pertama ada active start, fundamental, learn to train, train to train, train to compete, train to win, dan yang terakhir ada active for life. Yang kedua ini ada WIS LTAD. Untuk siapa LTAD ini akan digunakan, yaitu sudah saya sebutkan tadi untuk semua usia dini sampai dengan usia lansia. Jadi tidak hanya berfokus pada atlet saja, tapi bisa untuk semua orang. Nah, active start itu dimulai dari umur 0 sampai dengan 6 tahun untuk putra dan 0 sampai 5 tahun untuk putri. Nah, di fase ini mereka difokuskan untuk menguasai fundamental movement skill atau yang disebut dengan FMS. Ini seperti berlari, berjalan yang benar, meloncat, memanjat dan sebagainya. Nah, yang kedua ada fase fundamental. Ini putra 6 sampai 9 tahun dan putri 5 sampai 8 tahun. Nah, di fase ini mereka harus benar-benar menguasai FMS dan juga sudah mulai masuk ke berbagai cabang olahraga gitu. Ketiga, ini ada namanya learning to train, belajar untuk berlatih. 9 sampai 12 tahun untuk putra dan 8 sampai 11 tahun untuk putri. Nah, di fase ini mereka sudah mulai masuk ke spesifik cabang olahraga gitu. Dan di ketiga fase ini mereka sudah harus memahami namanya physical literasi. Jadi physical literasi ini sebuah hal di mana anak-anak itu sudah bisa memahami manfaat dari olahraga dan manfaat dari olahraga dan juga bagaimana cara melakukan gerakan yang benar gitu. Terus masuk ke training to train gitu. Ini belajar berlatih untuk berlatih. Usia 12 sampai 16 tahun untuk putra dan juga 11 sampai 15 tahun untuk putri. Nah, di fase ini mereka sudah mulai masuk ke dalam cabur-cabur. Tujuannya untuk membangun kemampuan fisik dan ini akan lebih spesifik lagi ke depannya. Dan terus di selanjutnya ada training to compete. Nah, ini berlatih untuk berkompetisi. Jadi mereka itu berlatih bukan untuk menang terlebih dahulu, tapi untuk berlatih untuk berkompetisi terlebih dahulu gitu. Terus di akhirnya ada training to win. Jadi mereka berlatih untuk menang sebagaimana mereka sudah seperti atlet profesional gitu. Nah, yang terakhir ini ada active for life. Berlatih untuk belajar, berlatih untuk ini untuk hidup seterusnya gitu. Aktif seumur hidup. Oke, selanjutnya Jadi selanjutnya itu LTAD ini dikemukakan pada awal tahun 2000-an oleh Inwan Kanada yang juga sekaligus departemen olahraga di sana.
di Kanada tidak hanya berlaku di tempat latihan atlet saja, tetapi juga diterapkan di berbagai sektor secara luas dan sistematis di berbagai lingkungan yang mendukung perkembangan atlet dari tahap paling awal sampai dengan tingkat tinggi dan sepanjang hidup. LTAD merupakan kerangka kerja yang mengintervensi di seluruh sistem keolahragaan dan aktivitas fisik di Kanada. Jadi walaupun namanya long term athlete development, LTAD ini tidak hanya berlaku kepada atlet-atlet saja, tapi juga berlaku untuk orang-orang secara umum, secara luas di Kanada. Yang seperti itu wide dari yang pertama mengatasi kelemahan sistem olahraga yang ada, yang kedua pendekatan atlet sentris dan berbasis ilmu, yang ketiga integritas sistem olahraga dari tingkatan regional hingga nasional, yang keempat mendorong revolusi sistem olahraga yang berkelanjutan, nomor 5 meningkatkan partisipasi dan kesehatan masyarakat, yang keenam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya Kanada, 7 bukti keberhasilan dan hubungan federasi. Menurut di sini manfaatnya itu sangat banyak untuk atlet-atlet yang dari Kanada dan juga orang-orang yang beraktivitas fisik di Kanada. Oke, di sini ada law LTAD implemented in Canada. Bagaimana LTAD diimplementasikan di Kanada? Penerapan LTAD di Kanada ini sudah dimulai sejak tahun 2005 saat Sport Kanada membentuk kelompok ahli untuk mengembangkan framework sebagai bagian dari gerakan olahraga Kanada untuk kehidupan. Sejak saat itu LTAD telah berkembang dari sebuah proyek menjadi model nasional yang banyak diadopsi secara luas oleh organisasi-organisasi keolahragaan di seluruh Kanada, termasuk Federasi Olahraga Nasional atau NSO, organisasi-organisasi provinsi dan teritorial, PSO dan PTSO, dan juga pemerintah federal hingga atau pemerintah provinsi atau wilayah. Jadi di sini LTAD itu di Kanada sudah merata ke seluruh daerah yang ada di Kanada. Daerah yang dimaksud itu bisa kita lihat di sini ada Federasi Olahraga Nasional. Kalau di sini kita bisa bilang Kemenpora dan turunan-turunannya seperti organisasi di sini ada provinsi dan teritorial. Mungkin kalau kita bilang bisa tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan juga pemerintah federal juga pemerintah provinsi wilayah. Jadi LTAD ini sangat efektif dan efisien dalam merancang sebuah pengembangan untuk atlet dan masyarakat dalam berolahraga. Jadi sudah terbukti lah dari tahun 2005 sampai sekarang itu LTAD sangat efisien dan efektif untuk kegiatan olahraga. Untuk kelebihan dan kekurangan LTAD Kanada ini, untuk kelebihannya itu pendekatan berbasis atlet, pengembangan jangka panjang dan tahap panduan, mendorong partisipasi di bidang olahraga selamanya, fleksibel untuk berbagai usia dan kemampuan. Lalu di kekurangan ini ada implementasi belum merata, kritik terhadap daerah ilmiah, dan kekurangan edukasi terhadap orang tua dan pelatih. Adalah program pembinaan atlet terutama di Kanada yang berkembang sejak tahun 2000-an. Tujuannya yaitu membangun keterampilan fisik sesuai usia, mencegah cedera, dan mendorong partisipasi olahraga seumur hidup melalui beberapa tahap perjuangan. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, kami membuka satu termin dengan satu pertanyaan, dua pertanyaan, dua pertanyaan. Oke, silakan yang mau bertanya, kami kasih waktu saya itu 5 detik. Cukup. Oh, cukup pakai Saya ingin bertanya kepada kelompok
Kanada. Saya mau punya dua pertanyaan. Yang pertama, apakah target LTAD ini long term athlete development atau pengembangan atlet jangka panjang ini hanya berfokus kepada atlet saja? Seperti yang kita tahu, negara-negara maju, negara-negara besar itu sangat aktif dalam berolahraga. Bahkan di negara bagian seperti Australia, itu olahraga itu sudah menjadi bagian dari dogma atau menjadi budaya. Terima kasih. Yang kedua, apakah tantangan yang dihadapi oleh LTAD ini? Oke. Izin langsung menjawab ya. Oke. Jadi kalau Mas Hakim menyimak tadi sudah saya jelaskan di web atau di mana LTAD. LTAD tidak hanya pada atlet-atlet saja, walaupun namanya long term athlete development, tapi juga kepada tetapi juga tertuju kepada masyarakat umum. Walaupun di sini tidak ada, tapi sudah dijelaskan tadi kalau LTAD juga diterapkan kepada masyarakat umum secara luas. Terus untuk tantangannya sendiri, untuk apa tadi tantangannya mungkin implementasi yang masih belum rata atau masih belum menyeluruh ke mungkin bagian pelosok-pelosok di Australia, bagian Kanada. Terus kritik terhadap dasar ilmiah, jadi mungkin orang-orang yang kurang paham itu mengkritik buat apa sih olahraga, mending kerja, buat apa sih olahraga, mending sama anak istri, ngapain gitu, ngapain kayak terus kurangnya edukasi terhadap orang tua dan pelatih. Nah, orang-orang tua kan pasti pada skeptis, ngapain olahraga, lebih nyantai, tulang udah tua olahraga gitu kan, jadi mending istirahat. Nah, mungkin orang-orang tua di sana cukup skeptis dan masih kurang memahami, jadi diperlukan dukungan dari semua pihak yang mengembangkan dan semua pihak yang melaksanakan untuk mengedukasi semua yang ada di sana seperti orang tua dan pelatih. Berarti menurut saudara orang tua yang di sana itu kurang pemahamannya akan physical literasi? Karena ini kan dimulai dari tahun 2004 tadi. Untuk pendidikan sendiri pasti tidak hanya di Indonesia tapi di hampir menyeluruh seluruh dunia masih belum menyeluruh, masih belum merata. Jadi pasti bakal banyak orang-orang tua yang kurang masih skeptis lah intinya sama olahraga gitu. Apalagi kan orang-orang tua di tahun 2005 pasti kecilnya tahun 60-an, tahun 50-an gitu. Lalu semenjak ini diterapkan di Kanada, prestasi apa yang sudah ditorehkan di kancah internasional dengan pengembangan yang kompleks ini? Kita kok papat. Karena itu bukan di bagian pengembangan, jadi kami tidak bisa jawab. Karena LTAD ini developmentnya bukan rewardnya, bukan hasilnya. Kalau prestasi, ya boleh dijawab. Browsing aja. Bukan bagian dari kelompok kami. Kelompok kami hanya menjelaskan 5W1H, what, when, and why. Pengembangan Ya, di bagian penjelasan pengembangannya saja. Untuk hasilnya mungkin bisa dicek lebih lanjut di Google atau di ChatGPT atau di YouTube juga bisa. Sewa ini penanya nih. Tutup. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 3 kelompok Kanada Perusahaan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga presentasi pada pagi hari ini bermanfaat buat pengetahuan kita ke depannya.
Terima kasih. Assalamualaikum